Oke, kita akan memulai meneruskan hidup. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kerajaan surga itu sama seperti ya itu seorang kebun anggur, seorang tuan tanah yang punya kebun anggur mencari pekerja-pekerja. Pekerjanya ada yang datang jam 6, bayarannya 1 dinar, ada kontraknya ini saudara, ada kontraknya jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Kerja 12 jam ada kontraknya. Harganya gajinya 1 dinar. Ada yang disuruh kerja jam 9, ada yang disuruh kerja jam 12, ada yang disuruh kerja jam 3, ada yang disuruh kerja jam 5. Tapi nggak fair banget karena semuanya gajinya 1 dinar. Nah, minggu lalu kita belajar apa yang adil menurut manusia itu belum tentu adil menurut Tuhan. Apa yang berharga menurut manusia belum tentu berharga menurut Tuhan. Menurut Tuhan, saudara lihat ada 5 kelompok pekerja, 5 adalah berkata-kata tentang kasih karunia dan anugerah, angka 5. Artinya kamu kerja aja kalau bukan Tuhan yang nyuruh, gak bisa masuk. Udah kamsya lu, kalau lu bisa masuk ke sini, begitu loh saudara ya. Kalau masuk ke kebun anggur aja sudah bisa, itu artinya kamu mestinya bersyukur. Makanya yang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, mereka senang banget dapat kerjaan saudara. Nah yang jam 12 mulai ngomel-ngomel. Loh saya kan kerja ini sudah lama kok sama gajinya. Terus Tuhan bilang bukankah kita sepakat mestinya gajimu ya 1 dinar. Kan terserah aku mau bayar mereka sama. Jadi basically apa yang Tuhan bilang 1 dinar itu adalah upah kita semua. Kita nggak tahu. Actually Tuhan ingin memutar balikkan ranking sistem kita. Apa yang fair buat kamu belum tentu fair buat Tuhan. Karena jalan Tuhan bukan jalanmu. Yang setuju katakan amin. Karena terus terang kadang-kadang kamu juga mestinya nggak kerja banyak. Kamu nggak ngapa-ngapain. Doa aja belum. Dikasih berkat. Pernah kan? Nah kadang-kadang kita memang di sini. Aduh sudah ke doa malam, sudah ke gereja, sudah minta berkat, berkatnya hampir datang, boom ke orang lain. Udah hampir deket, melenceng gitu saudara. Berkatnya ke orang lain. Aduh sepertinya kok gak fair. Nah masalahnya Tuhan pengen bilang, hey urusanmu itu dengan aku. Bukan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau kita punya pemikiran tentang keadilan itu berdasarkan apa yang orang lain dapat dan apa yang saudara dapat. Maka saudara akan selalu tidak pernah merasa bersyukur. Amin saudara. Saudara akan merasa selalu kurang, tidak adil, begini. Padahal apa yang adil buat Tuhan itu sudah yang terbaik buat saudara saat itu. Mungkin waktu teman saudara mendapatkan berkat dan saudara masih belum. Itu adalah kebutuhan dia yang terbaik saat itu. Tapi saat ini saudara memang butuh untuk sedang belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang saudara punya. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tahu yang terbaik untuk hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah minggu lalu dibilang begini saudara, kerajaan surga sama seperti itu. Terus terakhirnya dibilang, kita baca yuk sama-sama. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir saudara. Nah saudara, ada sesuatu yang sangat janggal dalam ini. Perumpamaan tentang apa yang saudara belajar minggu lalu. Kalau saudara ingin dapat CD-nya, saudara bisa dapatkan CD-nya atau saudara bisa catch di YouTube saudara. Gibeon Church SBY, gitu ya saudara ya. Nah, perumpamaan ini sebenarnya adalah respon terhadap kondisi hati Petrus saudara. Nah, apa yang Petrus katakan? Nah, yang dikatakan Petrus adalah ini, Matius 19 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini, ayo sama-sama 1, 2, 3. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami? Saudara, awalnya Petrus itu mendengarkan percakapan Yesus, itu di Matius 19, sama seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus, rabi yang baik, langsung Yesus bilang gini, kenapa kamu panggil aku baik? Tahu nggak? Nggak ada seorang pun yang baik. Wah. Ini ngomongin teologi saudara. Karena tidak ada seorang pun manusia di luar Yesus yang baik. Sebaik-baiknya seseorang dia pasti orang berdosa. Iya atau iya saudara? Pasti. Makanya Yesus langsung ngomong gini. Kenapa kok dia panggil saya baik? Terus si orang muda kaya dia bilang. Gimana caranya masuk ke kerajaan surga?
Yesus kan mestinya bilang, ya percaya sama aku, ikutlah aku. Tapi dia enggak, karena tahu orang ini adalah orang yang sombong, orang yang berusaha meraih Tuhan dengan perbuatan baiknya. Dia langsung ngomong gini, kamu tahu 10 perintah Allah, hukum Taurat? Tahu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, hormatilah ayah ibumu. Oh tahu, sudah kamu melakukan? Terus orang ini bilang, oh sudah saya lakukan, sejak muda sudah saya lakukan. Oh gitu ya. Yesus bilang, kalau gitu kurang satu. Dia bilang, hanya satu yang kamu kurang. Apa? Nih kurangnya. Jual semua hartamu, kasih ke orang miskin, ikutlah aku. Dan firman Tuhan berkata, orang kaya itu pergi dengan muka yang sedih karena hartanya banyak. Terus Yesus ngomong begini, lebih susah orang kaya masuk surga. Ini bukan theological statement by the way. Orang kaya belum tentu tidak masuk surga. Oke saudara ya, jangan bilang aku nek gitu tak miskin aja lah supaya masuk surga. Bukan saudara, salah. Itu asumsi yang salah. Tapi Yesus ngomong gini, lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk ke lubang jarum. Nah kemudian Yesus ngomong gitu kan. Nah Petrus, dia tanya ayat 27. Petrus kan mikir, loh lah sopo sing masuk surga? Dia langsung nanya gitu. Dia berkata, loh Tuhan aku ini nelayan. Aku sudah tinggalkan semuanya. Lah kalau aku enggak bisa kaya, tuh kan pikirannya. Lah kalau aku enggak bisa, aku enggak boleh punya sesuatu. Aku ini dapat apa? Apakah yang akan aku peroleh? Itu yang menjadi pertanyaan Petrus, saudara. Nah saudara ke gereja ini untuk apa, saudara? Saya mau tanya sama kita semua. Saudara pelayanan, beribadah, melakukan yang baik, melayani. Apa motivasi kita? Seringkali kita kan melakukan karena diajak, ada teman. Tapi pada dasarnya, hari ini saya ingin kita, karena tulisan ini ditulis bukan untuk orang lain, tapi untuk kita gerejanya. Yang setuju katakan amin? Amin. Untuk mengkoreksi hati kita. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Seringkali kalau kita nggak hati-hati, akhirnya kita melakukan sesuatu karena motivasi yang salah, saudara. Nah Yesus habis itu langsung setelah Petrus ngomong begini, dia ngomong begini. Saya nggak ada di sini, coba tolong di Matius 19 ayat 28 dan 29. Dia bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Maksudnya apa? Kamu akan memimpin bersama-sama dengan aku. Terus ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, tadi kan disuruh jual semuanya, kasih ke orang miskin. Maksudnya begitu kan? Rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali. Maksudnya apa? Loh ya kamu akan dapat lagi rumah, kamu dapat saudara laki-laki, saudara perempuan, papanya, ibunya, anaknya, ladangnya 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang itu loh 1 dinar. Itu 1 dinar. Nah waktu saudara begini, oh lumayan nih kalau gitu, gue dapat 100 kali lipat begitu saudara ya. Tapi saudara, bukan itu intinya. Nah saya waktu baca ini semua, saya sedikit do a Bible study. Di ayat ini, footnote-nya nyambung ke cerita anak yang hilang. Saudara masih ingat perumpamaan anak yang hilang? Di mana anak yang hilang, anak bungsu, dia menghabiskan harta, papanya belum meninggal dia udah minta warisan. Terus begitu dapat warisan apa yang dia lakukan? Pergi, foya-foya, berpesta pora sampai akhirnya kekayaannya habis. Akhirnya dia kelaparan, dia dapat kerjaan, akhirnya kerjanya di kandang babi. Singkat cerita, dia berpikir dia mau pulang, ketemu sama bapaknya. By the way, dia pulang itu bukan mau jadi anak lagi atau bertobat, bukan. Dia mau makan. Mendingan gue jadi jongosnya bokap gue. Dia bilang gitu kan. Gue mendingan jadi jongosnya bapakku. Lumayan bisa makan. Tapi bapaknya merangkul dia. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut. Akhirnya dia menjadi anak, dipestakan. Dan apa yang terjadi saudara?
Kita pick up the story from this. Kita ambil ceritanya di sini. Anak sulung, ada 2 brother kan, yang satunya anak sulung datang dari kerja. Maka dibilang, apa ini pesta pora? Adikmu sudah pulang. Lihat ayat 28. Kita baca, saya akan baca ya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Coba lihat. Yang keluar siapa saudara? Yang keluar siapa saudara? Ayahnya. Ini Tuhan kita ini seperti ini. Adam waktu berdosa, siapa yang cari dulu? Tuhan. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Masa sih? Gitu. Ayo kita baca yang putih. 1, 2, 3. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Wah, nyelekit gitu saudara ya. Mak jelep gitu saudara ya. Bukan mak nyus tapi mak jelep gitu saudara ya. Yang putih baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk, saudara lihat gak? Yang saya kasih putih itu, apa sih yang diributin sama anak sulung? Saya kasih putih dua-duanya. Apa saudara? Anak kambing sama anak lembu. Ujung-ujungnya apa saudara? Anak kambing, anak lembu. Nih, saya kembali lagi, Petrus. Saya mau tunjukkan persamaan, saudara. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi, kambingku mana? Ya enggak? Lembuku mana? Aku kan sudah meninggalkan semuanya. Lihat. Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Mirip enggak? Mirip. Wah, aku kan sudah melayani, aku sudah kan begini, aku kan sudah melakukan segala. Kambingku lundi. Ya kan saudara ya? Terus apa lagi satunya? Lembuku mana? Terus bapaknya bilang gini. Ayo kita baca sama-sama, ini kita patut baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi menurut anak ini, so what kalau kamu selalu bersama-sama dengan aku? Aku minta kambing. Sampai yang kedua dia ngomong begini, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Baru dek dia. Berarti anak kambing kamu juga punya mestinya. Anak lembu kamu juga punya. Tapi kamu ini punya mentalmu itu keliru. Motivasimu itu keliru. Yang setuju katakan amin. Sudah nangkap, saudara? Amin. Are you with me? Ya. Nah, saudara-saudara, ini baru introduction by the way ya, saudara. Petrus dan anak sulung melihat relationship, hubungan antara saudara kita dengan Tuhan itu seperti apa, saudara? Bos sama pegawai, saudara. Bos sama pegawai. Motivasinya apa? Kalau aku berprestasi, mosok Tuhan tidak berkati. Kalau aku sudah melayani begitu giat, masa Tuhan tidak kasih upah, saudara. Motivasinya adalah upah. Dan relationship-nya adalah bos dan pegawai. Padahal anak loh, saudara. Anak sulung itu di rumah enggak? Di rumah. Dekat sama bapaknya enggak? Secara jarak. Satu rumah, ya dekat, saudara. Saya mau kasih tahu, banyak orang Kristen ada di gereja, dia melayani Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia bisa terhilang juga loh. Halo? Dia bisa terhilang juga. Banyak orang yang kelihatannya ada di rumah Tuhan, banyak orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tetapi dia bisa terhilang karena dia berpikir bahwa hubungan antara dia dengan Tuhan itu seperti bos dan pegawai, dan motivasi dia melakukan segala-galanya ini adalah upah, saudara. Apa motivasi kita untuk melakukan segala-galanya? Apakah karena upah? Yes, jangan takut tentang upah. Tadi Yesus bilang kan, kamu akan menerima kembali berapa kali lipat, saudara? 100 kali lipat.
Kalau tentang upah, itu adalah hal yang termurah yang Tuhan bisa berikan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Amin saudara. Dia akan selalu memberkati saudara. Bahkan lumbung-lumbungnya selalu diberkati. Amin saudara. Apa yang dimakan oleh belalang pelahap itu akan dikembalikan 7 kali lipat. Amin saudara. Itu sudah pasti bersama dengan Tuhan. Makanya saudara saya selalu ngomong sukses, berkat, happiness itu jangan dijadikan visi hidupmu. Karena itu pasti terjadi. Yang jadikan visi hidupmu itu mestinya Yesus. Amin saudara. Kok gak ada amin saudara? Amin saudara. Kita ini adalah Jesus Center Church. Gospel Center Church. Sehingga Injil itu yang menjadi terutama. Salib Kristus, apa yang Yesus sudah lakukan. Bukan apa yang kita lakukan atau tidak lakukan. Injil adalah kekuatan Allah yang membawa kita kepada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang Yesus Tuhan melihat relationship sebagai apa saudara? Bapa dan anak saudara. Bapa dan anak. Katakan Bapa di surga. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Bapa. Tahu gak saudara? Ini yang introduce pertama kali adalah Yesus. Bapa di surga. Kenapa sih Tuhan itu kepingin kita ini seperti Bapa dan anak? Karena ada 3 hal yang memotivasi orang. Yang pertama adalah kalau saudara dikasih iming-iming upah. Saudara kalau saudara punya perusahaan yang menjadi insentif satu-satunya adalah kalau saudara bekerja dengan baik maka saudara akan dapat bonus. Itu bagus. Bagus, saya yakin bagus. Tapi itu juga ada batasnya. Karena bukan semata-mata karena upah orang itu mau melakukan sesuatu. Yang setuju katakan amin. Benar gak saudara? Upah. Yang kedua adalah sanksi. Jadi kita pakai ketakutan. Kamu kalau tidak melakukan, cetar. Kalau kamu tidak melakukan, denda. Kamu tidak melakukan, pecat. Kalau saudara pakai sistem seperti itu, apa yang terjadi? Kantor saudara akan penuh dengan ketakutan. Iya nggak saudara? Yang satunya, kantor saudara akan berlomba-lomba. Tidak peduli caranya gimana untuk dapat upah. Yang satunya takut, tapi ada satu force yang lebih dari segala-galanya. Yaitu love. Katakan sama-sama love. Love. Katakan sama-sama love. Love. Kasih. Saudara, saya masih ingat kalau saya jatuh cinta dulu sama Novi. Man, saya mau melakukan segala-galanya. Dia mau minta apa saya tidak punya. Saya sudah bilang punya. Besok saya baru beli. Nah saudara, kamu bisa nggak? Bisa. Nah saudara, kamu bisa nggak minta tolong? Tak cancel semua, saya lakukan. Begitu saudara. Kenapa? Tidak ada yang nyuruh. Tidak ada. Kenapa? Seneng. Kalau bisa jarak cuma 5 menit, saya tempuh muter-muter 25 menit saudara. Padahal cuma dari sini ke sana cuma 5 menit saudara. Supaya apa? Bisa sama-sama. Weh, gitu saudara. Kenapa? Ada yang motivasi yaitu love. Tuhan ingin saudara dan saya berhubungan dengan dia bukan karena upah, tetapi karena kasih. Dan saudara melihat dia bukan sebagai bos, tapi sebagai Bapa. Katakan sama-sama Bapa di surga. Saudara, let that sink. Biarlah itu masuk dalam hati saudara. Bapa di surga. Saudara, Bapa di surga itu luar biasa. Makanya firman Tuhan bilang, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, Bapa di surga itu bukan seperti Bapa di bumi, saudara. Bapa di surga itu Bapa yang lain, saudara. Mungkin saudara bilang, Pastor Mike. Pastor Mike suka ngomong, papaku itu bepok. Kon. Papaku itu ninggalin kita. Kon. Pastor Mike tidak tahu, bojoku. Kon. Yeah. Bojoku ninggalin. Bojoku tidak bertanggung jawab. Yes, saya mengerti. Tidak semua bapak di dunia ini bisa mewakili Bapa di surga. Tapi meskipun di dalam kehancuran saudara karena bapak di bumi atau suami di bumi, saudara punya Bapa di surga yang sempurna. Amin saudara. Saudara percaya bahwa dia adalah Bapa yang bersama dengan kita, anak-anaknya. Tuhan itu adalah Bapa. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah Bapa yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Bapa yang baik. Bapa yang berdaulat. Hari ini saudara, judul khotbah saya adalah Bapa yang berdaulat saudara. Nah saudara,
Bapa. Katakan sama-sama Bapa. Saudara tahu di akhir zaman ini Tuhan ingin mengembalikan peran dari seorang bapak. Kalau saudara merasa bahwa saudara bukan bapak yang baik, suami yang baik, belajar dari Bapak di surga. Waktu saudara melihat bahwa Anda adalah anak dan Bapak di surga mengasihi Anda. Dan tujuan saudara melakukan segala sesuatu di dunia ini bukan karena upah. Tetapi karena kasih. Karena saudara sudah menerima kasih. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kamu. Maka saudara akan berubah. Saudara akan bisa melihat sesuatu dengan baik. Berbeda. Saudara akan belajar jadi Bapak yang baik. Amin saudara. Saudara akan jadi suami yang lebih baik kepada istri saudara. Nah saudara ada satu ayat saudara, saya ingin kita baca sama-sama 1 Korintus 8 ayat 6. Ini ngomongin tentang Bapak kita. Wow, ini luar biasa saudara. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun bagi kita, ayo sama-sama 1, 2, 3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Lihat ini, Bapa yaitu satu Allah, Bapa yang sama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita dari Dia, hidup kita untuk Dia, hidup kita oleh Dia, hidup kita karena Dia. Dia yang menjadi kekuatan bagi kita. Bapa yang segala-galanya. Firman Tuhan di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia adalah Bapa yang berdaulat saudara. Ini luar biasa sekali saudara. Masih ingat minggu pertama saya ngomong. It's not how you start. It's how you finish. Banyak orang start good, tapi finish not good. Tidak bisa finish. Tapi saya percaya orang yang ada di dalam Yesus, saudara akan bisa start good dan akan finish sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang berdaulat. Dan Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Saudara tahu nggak? Secara abjad, di dalam abjad Yunani, Alfa itu adalah abjad yang pertama, Omega adalah abjad yang terakhir. Persis seperti A sampai Z. Semuanya, bahkan dia bilang, dia itu sebelum semua itu terjadi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia ada sebelum pada mulanya. Dia yang memulai pada mulanya. Dia yang memulai dan memikirkan dan bahkan sudah ada sebelum segalanya mulai, saudara. Dia adalah Bapa yang berdaulat. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita punya backing seperti ini, saudara. Artinya, saudara nggak perlu takut. Katakan pada kanan kirimu, jangan takut bro. Amin. Jangan takut. Kita nggak perlu takut. Kita tahu bahwa kita aman di dalam Yesus. Amin. Amin, saudara. Dia adalah Bapa yang berdaulat. Saudara, kenapa saya ingin berkhotbah ini dengan diulang-ulang, saudara. Kenapa begini, saudara? Saudara, Bapa itu tidak terhimpit ruang dan waktu. Baru saja kita nyanyi, bersamamu Bapa ku lewati semua. Tadi nyanyi kan, sudah tidak bisa diulang, iya nggak saudara? Kenapa? Karena saya terbatas ruang dan waktu. Saudara juga belum ada namanya mesin waktu, belum. Kalaupun ada, mungkin tubuh kita brodol semua, saudara. Balik ke masa lalu atau ke masa depan. Tapi saudara, Tuhan itu ada di masa lalu dan Tuhan juga ada di masa depan. Dia tidak terikat ruang dan waktu. Karena itu sebelum saudara mengalami sesuatu, dia sudah tahu bahwa saudara akan mengalami hal itu. Sebelum saudara gagal, dia sudah tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah gagal. Meskipun kamu gagal, tapi Tuhan akan memutar balik kegagalanmu menjadi suatu kebaikan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara, Tuhan ini baik saudara. Amin. Dia adalah Alfa dan Omega. Nah saudara, karena hal itu saya sudah tulis di sini. Hari ini saya punya 2 poin. Yang pertama saudara. Yang pertama. Kalau saudara melihat Tuhan sebagai Bapa dan kita anak dan kita tahu kita dikasihinya. Amin saudara.
Saudara percayakan itu? Jangan melakukan sesuatu gara-gara upah, saudara. Itu adalah hal yang terendah. Bukan bos dan pegawai, tetapi bapak sama anak. Kalau saudara tahu akan hal itu, dan dia adalah bapak yang berdaulat. Saya mau kasih tahu. Yang pasti, yang nomor satu, saudara. Christ is more. Christ is more, fill in the blank, saudara. Saya akan jelaskan. Kristus itu lebih daripada apapun. Berapa banyak di sini punya kelemahan? Saya punya kelemahan. Berapa di sini punya masalah? Berapa banyak di sini punya banyak segala pergumulan dan yang lain-lain? Kita semua bisa angkat tangan. Saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus lebih daripada masalahmu. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus lebih daripada kelemahanmu. Christ is more than your problem. Christ is more than your disease. Kristus itu lebih daripada semua pergumulan kita. Dia lebih besar. Tuhan Yesus Kristus itu lebih dari apa saja. Terserah, saudara bisa taruh di sini. Karena apa? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sanggup. Makanya tadi saya senang banget dengar tentang mamanya Winardi, saudara. Saudara, saya percaya mujizat akan lebih sering terjadi di sini. Selama 3 bulan ke depan, saudara hidup di dalam kebenaran ini, maka saudara akan mengalami banyak mujizat. Yang setuju katakan amin? Amin. Saudara pasti mengalami mujizat. Karena Kristus itu lebih besar daripada semua masalahmu. Lebih besar daripada kebangkrutanmu. Lebih besar daripada kelemahanmu, saudara. Kristus lebih besar. Yang kedua, saudara. Christ is before. Kalau bahasa Indonesianya, saya ada di sini, saudara. Christ is before. Kristus sudah ada sebelum kamu ini gagal. Kristus sudah ada sebelum kamu ini tidak sanggup. Saya kasih contoh ya. Ini ada satu cerita, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Saya almost done, saudara. Ada seorang namanya Petrus, salah satu murid Yesus. Markus 14. Ini minggu pertama saya sempat ngomong. Ayat 27 sampai 29. Yesus ngomong gini. Kamu semua murid-murid, kamu akan tergoncang iman. Ada tertulis, gembalanya dipukul. Domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, lihat. Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Again, dia sudah memprediksikan. Kenapa saudara? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kamu akan tergoncang imanmu. Wah, Petrus. Ini Petrus kan klasik manusia, persis seperti saudara dan saya. Berapa banyak di sini masa depan saudara confident. Kalau saudara seperti saya orangnya positif. Bisa, pasti bisa. Petrus juga kayak gitu. Dia bilang begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Keren abis. Berani dia ngomong kayak gitu, saudara. Tapi Yesus, karena dia adalah Alfa dan Omega, dia tahu. Dia bilang, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malamnya saudara, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku berapa kali saudara? 3 kali saudara. Petrus loh, saya sampai baca gini, aduh Tuhan Yesus, cek mentoloni sih kamu. Orang lagi, aku tidak akan, saudara persis kan sama kayak kita. Aku semangat pas loh, aku gak akan meninggalkan, aku pasti. Sih. Tapi berapa kali saat kita semangat gitu, 3 bulan kemudian saudara gagal. Pernah saudara? Gak usah 3 bulan kemudian, minggu depan. Ya Tuhan, aku mendedikasikan diriku kepadamu Tuhan. Ya, saudara pernah? Habis itu minggu depan, gitu saudara. Ini kan kayak gitu. Aku tidak. Terus tiba-tiba Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini loh, nanti malam, kamu baru gaya siang-siang, malam kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya kan saudara ya? Saudara coba bayangkan kalau saudara Petrus, waduh, rasanya kayak gimana? Hancur. Aduh. Kalau Yudas bunuh diri, Petrus sudah hampir bunuh diri, saudara. Saya sampai baca, gimana perjalanan Petrus. Saudara tahu apa yang Petrus lakukan? Stres berat. Dia bilang sama teman-temannya, ayo mancing lagi, kita kembali ke laut aja. Dah percuma.
Mungkin gara-gara itu orang Indonesia bilang ke laut aja. Ya gitu saudara. Itu gara-gara itu tuh saudara. Kita ke laut aja gitu saudara. Persis seperti itu. Dia udah putus asa, dia kembali. Masih kan gak? Petrus ngomong apa? Kita sudah meninggalkan segala sesuatu untuk kamu. Apa yang kita peroleh? Saudara, saya mau kasih tahu. Yesus ada di sana waktu Petrus sombong. Tapi Yesus juga ada di sana waktu Petrus gagal. Petrus tuh gagal, tapi Yesus ada di sana. Yesus ada di sana nggak? Waktu Petrus percuma, wes kembali mancing aja, kembali jadi nelayan aja. Petrus ada nggak di sana? Yesus ada nggak di sana? Ada, saudara. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya sampai nangis. Minggu ini saya baca ayat ini, saya sampai nangis. Saya jadi teringat akan apa yang Tuhan lakukan buat saya. Ayatnya Markus 16 ayat 6 sampai 7. Ini ayat yang terakhir. Ini benar nggak ayat yang terakhir? Ya. Markus 16 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat saudara ya. Waktu itu kubur kosong. Perempuan-perempuan murid Yesus mau datang memberikan minyak wangi kepada Yesus. Tapi waktu itu dia ngelihat kuburnya kosong. Dan dia ngelihat ada seorang malaikat. Malaikat itu memberikan pesan kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu yang datang cuma perempuan-perempuan. Saudara. Waktu itu malaikat ini ngomong gini. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Coba baca yang putih, 1, 2, 3. Dan ia mendahului kamu. Saudara, waktu saya baca ini, wait, saya stop, saudara. Beritahukanlah kepada murid-muridnya. Dan Petrus. Wow. Saudara, saya nggak tahu berapa kali Tuhan panggil nama saya khusus. Karena dia tahu saya sudah hampir putus asa. Tapi dia panggil nama saya, Mike. Jangan putus asa. Saya nggak tahu saudara pernah nggak putus asa. Hari ini Tuhan Yesus mau ngomong sama saudara. Hey, jangan putus asa. Nama saudara disebut. Amin, saudara. Yang disebut itu loh Petrus. Kok bukan Yohanes? Yohanes kan di bawah kaki Yesus. Bahkan mamanya dititipkan Yohanes. Karena Yohanes sudah aman. Yohanes sudah pikir, aku orang yang paling dikasihi oleh Yesus. Dia gak perlu. Tapi saat itu Petrus sudah merasa bahwa dia pasti dibenci oleh Yesus. Mengkhianati padahal dia orang yang paling banyak koar-koar. Dia orang yang paling banyak unjuk gigi dan unjuk suara. Aku paling berani. Tapi akhirnya sama genduk-genduk 3 aja dia takut, saudara. Dia menyangkal Yesus. Tapi saat itu malaikat itu dititipi pesan sama Yesus. Bilang sama murid-muridnya, terutama Petrus. Saudara tahu, Petrus waktu itu dia lagi menjala ikan di laut. Yesus datang di pantai, saudara. Dia siapkan makan pagi. Dia panggil Petrus. Persis seperti di mana Petrus dipanggil pertama kali waktu dia menjadi murid. Waktu itu Petrus itu lagi menjala ikan telanjang, saudara. Orang goblok kan, saudara. Stres. Saudara pernah melakukan sesuatu yang goblok sampai stres, saudara? Nah, Petrus juga kayak gitu, saudara. Wah, dia telanjang, terus dia datang ke Yesus, dia malu segala macam. Yesus tanya, apakah kamu mengasihi aku? Ngomong mengasihinya, apakah kamu agape aku? Dia bilang, aku cuma bisa filio kamu. Filio artinya apa? Cinta yang lebih rendah dari agape. Seperti seorang brother. Sampai 3 kali. Akhirnya Yesus ngomong, ya sudah, kalau gak bisa agape, filio. Mau? Ya. Come and follow me. Saudara, Christ is before. Saudara tahu gak kenapa Yesus bilang follow me? Maksudnya apa? Yesus sudah jalan di depan saudara. Yesus sudah melakukan di depan saudara. Yesus sudah melakukan untuk saudara. Apa yang saudara perlu lakukan? Kamu melooi. Kamu ikut saja. Itulah apa yang Yesus lakukan buat saudara. Amin, saudara. Saudara, tahun 2007 saya kedapatan seorang anak yang kedua namanya Jedediah. Waktu kita cari nama,
Tuhan ngomong dalam hati saya, namakan anakmu ini Jedediah. Artinya adalah, you are my beloved. Saya nggak tahu, 2007 saya dapat Jedediah, Oktober 13. Barusan ulang tahun dia. Oktober 13. Dan waktu itu krisis ekonomi terjadi 2008. Wah, bisnis saya hancur-hancuran. Saya sudah berapa kali, sudah hampir quit. Quit maksudnya apa? Nggak Tuhan-Tuhanan. Saya udah bilang gitu, saudara. Saya udah bilang, saya nggak mau jadi pendeta lagi. Bojai gitu. Saya udah bilang gitu, saudara. Marah saya sama Tuhan. Aku summer mission, aku sudah pelayanan. Ono gelari, PDM. Waktu itu pendeta muda, saudara. Tapi mana buktinya? Saya sudah marah. Tapi saudara, waktu saya main sama anak saya masih ingat Roh Kudus bilang, aku kasih anak ini to remind you bahwa kamu itu dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya gendong anak saya waktu itu, saya nggak punya uang untuk beliin dia makan, saudara. Nggak punya uang. Saya lihat wajahnya, Roh Kudus bilang, you're still my beloved, just like your son's name, Jedediah. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Saya nangis. Saya masih ingat, saya nangis. Oh Tuhan, masa sih kamu mengasihi aku? Kita dalam keadaan susah ini. That's why I give you that son. Supaya kamu ingat. Waduh Tuhan. Dan sejak itu saudara, 2008. Saya menemukan yang namanya pengertian tentang grace. Kasih karunia Tuhan begitu baik. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah. Di situ saya mulai berubah. Di situ pandangan saya berubah. Saudara tahu nggak, perspektif saudara itu mempengaruhi segala sesuatu. Amin saudara. Saya berubah. 2012 saya dapat satu anak namanya Jane. Dikasih nama Jane. Tapi sebelum nama Jane, saya sama istri, we need to have a name yang artinya grace. Dalam Roh Kudus bilang grace, grace, grace. Tapi kalau grace kan nggak sama. Jonathan, Jedediah, apa ya saudara? Akhirnya Jane. Jane artinya God is gracious. Saudara tahu 2012 waktu Novi hamil, kita sudah tentukan nama itu. Novi hamil, disitulah kita memutuskan untuk pulang ke Indonesia, saudara. Seakan-akan semuanya bagus, semua sudah siap. Gerejanya, bangun rumahnya, semua sudah siap. Saya nggak sadar bahwa 2014, waktu saya 1 bulan sebelum saya pulang, ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Waduh, hati saya hancur. Karena saya tahu dulu tuh saya itu sangat tidak hormat sama papa saya. Dan tidak pernah kita itu bisa sama-sama. Ini saya share aja ya saudara ya. Pendeta juga manusia. Saudara perlu tahu apa yang saya alami. Supaya saudara juga bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan juga bekerja dalam hidup saudara. Waktu itu saya gendong anak saya. Saya ingat ada beberapa kali dalam penggembalaan saya baru 1 tahun 3 bulan ini. Saya udah kepingin rasanya pulang LA saudara. Kenapa? Banyak oposisi. Maksudnya baik, tapi disalah mengerti terus. Khotbahnya ngomongin grace, dibilang sesat. Wah, sudah beberapa kali saudara. Nggak cocok kamu di GBI. Kamu nggak cocok ini di GBI. Berapa kali? Waduh, maksudnya baik. Ini yang oposisi tak boleh ya. Saudara, saya udah pengen pikir gitu. Tapi waktu itu saya main sama anak-anak saya. Saya pegang Jane. Roh Kudus bilang, my grace, kasih karuniaku cukup. Kamu aku kirim ke sini. Karena itu rencanaku. Akulah Alpha dan Omega. My grace is sufficient. Kasih karuniaku cukup buat kamu. Aku langsung, thank you Tuhan. Kadang saya waktu merasa sendiri, saya nggak tahu kemana. Saya suruh masuk ke kamarmu, ke kamarnya Jane. Saya masuk ke kamarnya Jane, tidur saudara, nafas. Saya lihat, seret. Tuhan bilang, my grace, remember Jane is God is gracious. Tuhan punya grace, Tuhan punya kasih karunia, itu cukup buat kamu. Nah saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kalau saya ada di sini, itu semata-mata karena anugerah kasih karunia Tuhan, bukan kuat dan gagah saya. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara pernah seperti Petrus. Gitu saudara. Kuat, Tuhan juga ada di sana. Tapi satu hari mungkin saudara gagal, sehingga saudara nangis. Saudara, aduh Tuhan.
Tuhan juga ada di sana. Karena dia adalah Alfa dan Omega. By the way, Tuhan itu lebih daripada kegagalan saudara. Karena dia Allah yang tidak pernah gagal. Amin saudara. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dan Tuhan itu juga ada sebelum Anda gagal. Meskipun Anda gagal, dia juga ada di sana. Yesus ada di sana waktu Petrus gagal. Yesus ada di sana waktu Petrus meninggalkan dan kembali jadi nelayan. Yesus juga ada di sana waktu Petrus putus asa. Tapi Yesus juga ada di sana untuk memanggil kembali Petrus. Sehingga Petrus menjadi the chief of apostle. Waktu dia khotbah 3.000 orang bertobat. Sampai akhirnya dia mati. Salibnya dibalik. Sampai dia akhirnya mengakhiri. Finish line. Karena Tuhan adalah start dan finish. Kalau Tuhan ada di sana, saya pasti percaya saudara dan saya juga pasti akan ada di sana. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.